Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah salatan wa salaman daimaini ila yawmil qiyamah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, malam ini bersama-sama kita akan melanjutkan pengajian kita dari Hidayah. Kembali kita membuka dengan kitab Surah Al-Fatihah yang paling kita hadiahkan kepada beliau Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali pada guru kita Syekh Al-Mustafi Syekh Al-Hasan Muhammad Al-Awad Syekh Muhammad Zain Al-Qarnain Kiai Haji Nawawi, segenap para guru, para leluhur kita, leluhur Masjid Al-Zakirin, kita doakan semuanya mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah. Kita doakan yang ada usia Allah memberikan umur yang barokah, yang umur sehat walafiat. Fatimah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca Fatihah juga ya untuk kita semua yang ngaji, yang belajar, serta semua santri, semua putra-putri kita dibuka hatinya oleh Allah untuk mendapatkan cahaya Allah, mendapatkan ilmunya Rasulullah. Semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, menjadi anak yang membuat Rasulullah bangga dan bahagia. Para ulama, para aulia, semoga semuanya, dan kita juga mohon dengan keberkahan majelis taklim ini Allah memberikan umur yang barokah, kesehatan barokah, rezeki barokah, bijahi Rasulullah, bi barakati kitab, bijahi hidayah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Halaman 93 ya. 4 garis dari bawah. Al-thaminu al-mizahu was-suhriyatu wal istihza'u bil lisan wal istihza'u bin nas fahfad lisanak min kufil jiddi wal hazri fa innahu yuriku ma'al wajhi wa yuskitul mahabah wa yastajirul wahsyata wa yudhil qulub wa huwa mabda'ul rujad wal ghadab wat tasarum wa yaghrithu al hikda fil qulub fala tumasi ahadan wa in mazahuka fala tujibhum wa arid anhum hatta yaqulu fi haditsin ghairi. Al-thamin, adapun yang ke-8 ini kita masuk. Wa huwa tamamu ma yutlab hifdzul lisan minhu, yaitu bagian yang ke-8 ini terakhir ya, penyempurna dari apa yang kita mesti menjaga untuk lisan kita. Apa yang ke-8? Al-mizah, ialah bercanda yang berlebihan, keterlalu, wasukhriyah, dan juga mengejek, mereka. Kemudian wal istihza, dan menghina. Nah ini
bercanda, mengejek dan an-nasa kepada manusia. Ini tidak boleh. Hati-hati. Jadi wal murad bil mizah huna al-hazl al-madmum. Yang dimaksud bercanda yang tidak baik itu, ya dengarkan, akejek yang tidak baik itu adalah dia bercanda keterlaluan. Ini tercela. Kemudian mengejek, meremehkan. Ya apa bentuk cubuk salah gitu. Oh dia tak mandi. Nah, ngejek orang gitu itu tidak boleh. Gitu ya. Tidak dibenarkan dalam Islam. Fahfad, maka hendaklah menjaga siapa Anda lisanaka kepada lidah Anda minhu daripada yang tiga itu. Jangan jaga kamu punya lidah. Ail madkur minal mizah wa ma ba'dahu, bercanda fil jiddi bi kasril jim, dengan sungguh-sungguh ya, dengan sungguh-sungguh. Wal hazli, dan juga bercanda. Ini bisa juga dibaca wal hazlu ya. Bercanda, akejek yang keterlaluan. Hazal itu kejek keterlaluan. Fa innahu, maka sungguhnya yang keterlaluan itu yuriku, ialah menghilangkan ma'al wajhi, kepada air wajah. Menghilangkan ma'al wajhi kepada air ijlal ya, artinya kemuliaannya orang itu kalau sering bercanda itu akan hilang. Wa yaskutul mahaba, wa yaskutu, dan jatuh. Di sini wa yaskutu ya. Wa yaskutu menjatuhkan. Wa yaskutu, dan menjatuhkan apa bercanda itu. Al mahaba, kepada kemuliaan. Orang itu kurang wibawa kalau keterlaluan dia sering bercanda. Tidak boleh kejek, oleh tidak apa, canda itu boleh, cuma tidak boleh keterlaluan. Gitu maksudnya. Rasulullah itu bercanda. Setelah itu kadang bergurau dengan istrinya, dengan sahabat, selama tidak melanggar aturan syariat boleh. Jadi menjatuhkan apa bercanda itu dan semuanya tadi kepada al-mahabah. Wa yastajiru, dan istilahnya yastajir ini menarik di sini. Al-wahsyata, kepada kekhawatiran, ketakutan, ilham wal khauf wal khulwah, menjadikan orang itu galau, takut, dan juga tidak punya teman, gitu. Sulit. Wa yu'zi, dan dapat menyakiti apa yang keterlaluan itu, al-quluba, kepada beberapa hati. Ail qulubal aqran, artinya kepada hati-hatinya teman. Jadi kalian mana kejek ya? Nih dengarkan baik-baik. Keterlaluan, ngocak keterlaluan, kemudian bercanda, pokoknya keterlaluan itu bisa menyakiti hati teman. Kancana ruwah, sakit hati. Walaupun itu suatu kenyataan.
Contohnya begini, kamu punya teman ya, gilaan gitu kan? Gilaan ya. Kerjain, itu kenyataan itu. Nah cuma ketika keterlaluan itu bisa mendatangkan kebencian, sakit dia punya hati. Bu abila numpu, teka abila numpu tak boleh gitu kan. Ya. Jadi tidak boleh berlebih, itu menyakiti hati. Dan sekaligus wahwa adapun keterlaluan dalam bercanda itu, mencaci itu adalah mabda'ul lujaj. Ini sebagai permulaan mabda'ul lujaj. Di sini permulaan adanya permusuhan, ya. Akan menjadi pemula adanya akan memunculkan benih perselisihan, permusuhan. Saya ingat hati-hati. Wal ghadab dan kemarahan. Wat tasarum dan putusnya hubungan dalam persahabatan. Tasarum itu artinya al-qata'a at-taqata' fi suhbah. Akan terputus hubungan persahabatannya gara-gara keterlaluan. Ngocak keterlaluan, canda keterlaluan, itu akan memunculkan permusuhan, akan menjadikan putus hubungan persahabatan. Ini banyak terjadi. Orang yang dulu karib, orang yang dulu kerabat, orang yang dulu dekat dulu, karena keterlaluan akhirnya menjadi jauh. Tidak nyaman. Arab bermata apa dengan pokol injil atau kalenjar kejen keterlaluan. Dia ngoncak-ngocakin keterlaluan gitu kan. Cubit. Nah, benar. Cubit. Gitu. Beda saya kerja cubit, beda. Cubit ya. Iya, tak apa-apa kerja, tak apa-apa. Melihat tulis itu apa. Tapi cak becu, tak apa. Nah ini wayagris dan yang semacam itu menumbuhkan bikasir roh gharasa yagrisu ay sabata yasbutu al-haqdah kepada dendam, ihtiwa ala adawah. Jadi yang demikian itu akan memunculkan sifat dendam. Saya enggak dia bilang ya kon di kesempatan kok. Kok evaluasi gitu. Nah ini hati-hati. Kadang memang orang pada waktu itu tidak bisa balas dia. Diam karena merasa kalah, tapi tunggu saatnya gitu. Dia akan memberikan balasan. Jadi akan menimbulkan al-hiqdah kepada dendam fil qulub dalam beberapa hati. Akan menyisakan ning iyatirah, dendam itu adalah al-ihtiwa 'alal adawah fil qulub. Gejolak yang ada dalam hati manusia. Itu namanya dendam yang belum terlampiaskan. Ini namanya dendam. Tak boleh. Dendam yang boleh itu hanya satu. Membalas kejelekan dengan kebaikan. Itu boleh. Kamu dicaci, ya. Balas dendam Ustaz? Boleh. Bagaimana? Balas dengan kebaikan. Itu balas dendam yang terbaik. Jadi balas dendam itu boleh, tapi dengan cara memberikan yang lebih baik. Benih abolus koceng pas tengah pate gitu. Koceng ini pun pate gitu. Itu bukan. Itu. Tidak boleh itu. Itu pada binatangnya. Tidak boleh. Fala tumazih, maka janganlah bercanda, ya. Fala tumazih, maka janganlah bercanda siapa Anda ahadan kepada seorang. Maksudnya jangan bercanda berlebih.
berlebihan, jangan. Terus kapan? Teruslah ngastete maksudnya gitu. Kenapa? Karena itu bahaya. Wa in mazahu, dan jika mengajak bercanda, agak siapa mereka kepada engkau. Mazahu ini bisa diartikan mengejek, mencela, ya. Akojo keterlaluan, fala tujibhum, maka fala tujib, janganlah menjawab siapa engkau hum kepada mereka. Jadi kalau ada orang mau mengejek kita begini, sudah kita diam. Tidak usah menjawab. Nah, jadi dalam riwayat yang lain fi ba'dhin naskhi wa in mazahuka. Di sini fa in mazahaka. Ini sama boleh ya. Kamu jangan jawab wa'arid, dan berpalinglah engkau. Wa'arid dan berpaling ay tawalla anhum, dari mereka, dari mumazihin. Kalau ada orang-orang yang agak keterlaluan, kalau ada orang-orang yang mencaci, ada orang yang mengejek, maka kalian tinggalkan. Tawalah, berpaling anhum, dari mereka, ayil mumazihin, tinggalkan. Sampai kapan mereka kita tinggalkan? Hatta yahudu fi haditsin ghairi, hatta yahudu, sehingga mereka berpindah. Ayat hulu artinya mereka masuk fi hadisin ghairi, dalam pembahasan yang baru. Gitu ya. Jadi kalau kisahnya sudah baru, ceritanya sudah lain daripada mencaci, daripada mengejek, daripada agak keterlaluan, baru kita kembali. Jadi sampai berbicara tentang topik yang berbeda. Sampai maudhu'nya itu, judulnya itu lain gitu. Bukan mengejek, bukan mencaci, bukan bercanda yang keterlaluan. Jadi contohnya begini, kamu kumpul, ada temannya gojek, keterlaluan, cak ngocain keterlaluan, kamu tinggalkan, jangan kumpul, jangan kumpul sama mereka. Kenapa? Karena ini bisa menjadi penyakit yang gampang menular. Unjuk Ustaz cuma mau duduk sebentar, Allah tolarin kemarin gitu. Jadi hati-hati. Ini termasuk penyakit yang gampang Makanya ulama mengatakan tinggalkan. Sampai kapan? Sampai berubah arah pembicaraan. Begitu. Wakun, dan adalah Anda minal ladzina, ialah termasuk dari orang-orang idza marru, jika berlalu atau melewati siapa Anda bil lagwi, ya, dengan perkara yang tidak layak. Jika Anda berlalu bil lagwi, dengan hal yang cuma-cuma, ya. Lagho ini tidak bermanfaat. Lagho ini tidak bermanfaat, bukan mencaci, bukan kejut. Pokoknya yang tidak bermanfaat. Kalau kalian berlalu melewati suatu tempat atau satu suasana yang itu adalah lagho, itu perkara yang sia-sia, marru kirama, maka berlalulah kalian dengan cara yang bagus. Tinggalkan. Lebet marru kirama. Itu. Di cara norok. Tiba-tiba orang majelis gitu kan. Bukan majelis, kalau majelis kan ngaji, majelis kan cutoju. Tidak ada manfaatnya. Ya, atau kalian malah merugikan kepada kalian. Lewatlah kalian dengan cara yang enggak, tinggalkan gitu. Cara toju, bening terjangkit. Ini bahaya ini. Fahadhihi, maka adapun ini yang nomor 8, ya. Adapun ini yang barusan kita bahas, majami'u afatil lisan, ialah
kumpulan dari beberapa penyakit lidah. Majami'u afatil lisan ialah kumpulan beberapa penyakit lidah. Wala yu'inuka, dan tidak membantu kepada engkau, alaihi atas lidah, illal uzlah, kecuali Anda menyepi, meninggalkan mereka maksudnya ya. Illal uzlah, kecuali menyepi, tidak kumpul dengan mereka itu, orang-orang yang suka berbicara yang tidak baik. Meninggalkan dari manusia yang kumpul-kumpul tidak baik. Atau mulazamatus samti, senantiasa dalam keadaan terdiam. Mulazamatus samti, atau senantiasa dalam keadaan nang bentaan. Gitu. Jadi kalau kita sulit untuk meninggalkan teman-teman kita, atau seakan tidak mungkin gitu, maka kita memilih dengan di nang. Karena diam ini adalah merupakan cara yang paling bagus untuk kita selamat dari ucapan yang tidak baik. Karena Islam itu mengajarkan, Rasulullah mengajarkan juga. Jadi termasuk dari tanda kebaikan orang mukmin, orang muslim itu dia berbicara baik. Atau kalau tidak dia diam. Wa min husni islamil mar'i, termasuk ya. Ini kok terus ini. Jadi mereka itu meninggalkan yang tidak bermanfaat. Itu tandanya orang-orang baik ya. Tandanya orang-orang baik. Dan Rasulullah mengatakan barang siapa yang betul-betul mukmin, percaya dengan hari akhir, percaya kepada Allah, maka berkatalah dengan perkataan yang baik, atau kalau tidak harus memilih di man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jika dia memang orang mukmin, betul-betul percaya kepada Allah pada hari akhir, maka berbicara dengan pembicaraan yang baik. Atau kalau tidak, lebih baik memilih nang lah. Cak pertama lo gitu. Cak pertama lo. Nang. Jadi kalau tidak bisa mengucapkan kalimat-kalimat baik, lebih baik diam, nang. Jadi ngaki, nang. Cak betah gitu. Biar tidak ganggu, ya. Nah, ini pesannya Nabi Muhammad SAW. Illa biqadri darurati, kecuali karena adanya darurat. Illa biqadri darurati, kecuali adanya darurat. Kalau sudah kepepet, bicara gitu. Cara kan. Jadi ketika dipentingkan kita punya suara, bersuara. Begitu. Sehingga ada hadis begini, Rasulullah bersabda, man sarrahu ayyaslama falyalzim as-samt. Jadi barang siapa yang ingin selamat, kata Rasulullah, maka senantiasalah dia banyak diam. Dan ada satu hikmah, penjelasan ulama, hikmah lisanuka asaduka. Nih, dengarkan baik-baik, lisanuka asaduka, lidahmu seumpama singamu. In atlaqtahu farasaka. Jika engkau lepaskan ya, singa ini, hati-hati, takut menerkam engkau. Wa in amsaktahu, dan jika engkau menahannya ya, engkau memenjarakannya, engkau tahan,
harasaka, dia akan menjagamu. Jadi lidah itu diumpamakan bagaikan singa. Kalau kita lepas, hati-hati, takut bisa mengancam kita. Tapi kalau kita tahan, dia bisa menjaga kita. Sehingga ada satu ungkapan, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu sering tergantung pada lidahnya. Faqad kana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, maka sungguh ada siapa sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ialah meletakkan siapa Abu Bakar hajaron kepada batu, fihi kepada mulutnya. Jadi saat Abu Bakar itu sering meletakkan batu di dalam mulut bibi. Kenapa? Apa tujuannya? Liyam na'ahu, agar mencegah siapa Abu Bakar kepada mulut. Ya. Agar bisa menahan, gitu loh. Liyamna'ahu, agar mencegah kepada Abu Bakar. Zalika, apa batu tersebut? Agar dapat mencegah zalika apa batu? Minal kalami, dari ucapan-ucapan, bi ghairi daruratin, dengan tanpa adanya darurat. Ai fi ghairi ma yanfa'u fid dunya wal akhirah, artinya dari ucapan yang tidak bermanfaat dalam urusan dunia dan akhirat. Jadi Abu Bakar ini, dengarkan, Sayyidina Abu Bakar itu sering kali mulutnya diisi dengan batu, dikasih batu, beri batu. Apa tujuannya? Mencegah lidahnya ini untuk tidak gampang berbicara. Kecuali karena darurat gitu. Jadi mau tak manfaat, mau tak ada gunanya, tak abon. Artinya begitu. Gitu. Karena apa? Karena sering kali, ya, apalagi zaman ini orang itu lebih senang berbicara. Abon tak amalol, aja amalol, gitu. Ini penyakitnya orang-orang seperti kita juga, ya. Kadang tukang ceramah, tukang khutbah. Kalau tidak dikasih kesempatan ceramah, kadang sedih gitu, marah. Jadi maunya ceramah gitu terus. Ini juga kurang pas ini. Harus ada kesempatan dia mustami, mendengarkan, mengkaji, mempelajari gitu. Belajar. Dan sahabat Abu Bakar kemudian mengatakan wa yashiru ila lisani, beliau berisyarat pada lidahnya. Wa fi riwayatin yamsaku lisana. Dalam riwayat yang lain beliau pegang lidahnya. Jadi Abu Bakar itu pernah setelah sering meletakkan batu di mulutnya, ya, kemudian beliau berisyarat pada lidahnya atau dia pegang wa yaqul hadzal ladzi awradani al-mawarid fahtaris minhu fi jahdik. Nah, apa kata Abu Bakar? Hadzal ladzi, inilah dia lidah awrada, ya. Ini loh dia ini yang mendatangkan nih kepadaku al-mawarid, kepada banyak tempat yang tidak baik. Fahtaris, maka jagalah, hati-hati siapa anda minhu, dari lidah. Hati-hati kata Abu Bakar, ya. Jadi sekali lagi beliau mengatakan hadzal ladzi, inilah lisan awradani fil mawad, ay akhdarani al mahal falamma mata radhiyallahu anhu ruya fil manam faqila. Ini Abu Bakar, ya, yang betul-betul hati-hati, betul-betul menjaga kepada lidahnya ketika beliau wafat. Falamma mata radhiyallahu anhu ruya fil manam, dilihat dalam mimpinya ada orang bertemu dengan sahabat Abu Bakar. Faqila lahu, kemudian bertanya, mal ladzi awradaka lisanak, wahai sahabat Abu Bakar, apakah gerangan yang telah memberikan kepada engkau lisanuka, lidahmu? Qal qultu bihi la ilaha illallah fa awradani jannah.
Aku membaca kalimat la ilaha illallah, maka kemudian lidahku berikan aku surga. Membaca la ilaha, kita sama-sama baca la ilaha illallah. Jadi daripada kamu akuntas lain, mendingan diisi dengan ini. Afdhalul dzikri la ilaha. Jadi kata Abu Bakar, ini loh kalimat yang mendatangkan penyebab untuk Abu Bakar menjadi orang yang layak masuk surga. Begitu. Allah. Maka jaga ini, fahtaris minhu ay afatil lisan. Kamu jaga ini, jaga hati-hati betul daripada penyakit-penyakit lidah. Hati-hati bijahdika, ya, dengan sekuat tenaga Anda. Dengan sekuat tenagaan. Kenapa? Fa innahu, karena sungguhnya lidah aqwa asbabi halakika, ialah yang paling kuat menjadi penyebab kehancuran kamu. Yang menjadi penyebab kuat rusaknya kamu itu adalah lidah. Hati-hati. Kapan kita rusak dengan lidah itu? Fid dunya wal akhirah, baik di dunia, lebih-lebih di akhir. Banyak orang itu menderita, banyak orang itu menyesal, banyak orang itu bersedih di kemudian hari, bukan karena perbuatannya, ya, bukan karena gerakan tangan atau kakinya, tapi karena gerakan lidahnya. Hati-hati. Banyak orang itu hatinya merasa terluka, tersayat, pedih, cek sakit gitu. Setelah ditanya, kenapa kamu merasa sangat sakit hati? Kamu dipukul ya Anda? Ditendang, diapakan? Bentang tak lebu. Ucapannya tidak lah. Jadi ucapannya melukai hati saya. Kalau ada satu patah yang mengatakan kalau pedang melukai tubuh, banyak obat untuk kita cari. Tapi ketika lidah melukai hati, tidak mudah untuk mencari obat, gitu kan? Namun pada kening silet, kening kating, pedang, sekecil, kening landu, sekecil, nyari obat. Tapi mencile sebenarnya masuk ke hati, sulit mencarikan obat. Ada apoteker tadi. Anda cari di klinik mana itu caranya mengobati hati, obat ada. Gitu ya. Makanya hati-hati, jangan sampai ucapan melukai hati. Apa kemudian kata beliau? Di sini ada keterangan. Wafil hadis, dalam hadis, tuba liman malaka lisanah wa wasi'a baitah wa baka ala khati'ah. Sungguh sangat beruntung, tuba sangat beruntung. Liman, siapa dia? Malaka lisanah, yang bisa mengendalikan lidahnya. Sekali lagi, sangat beruntung mereka yang bisa mengendalikan wa wasi'a baitah, kemudian dia bisa tinggal di rumahnya. Pernah di rumahnya kerasan. Kan kadang ada orang tak pernah ibu kono. Iya. Aglujur, tak jelas, tidak kerasan di rumah, gitu, ada begitu ini. Kemudian wabaka ala khati'ah, dan dia menangisi akan kesalahannya, dosa-dosanya, menyadari kekurangannya, kesalahannya. Jadi ini yang betul-betul beruntung. Ada 3 sifat. Nih, dengarkan, ada 3 sifat orang yang sangat beruntung. Yang pertama, orang yang pandai menjaga lidah, kemudian orang yang kerasan di rumah, senang bersama keluarga, kemudian orang yang menyadari kesalahan-kesalahan, susah, sedih. Nah ini ciri-cirinya orang yang akan beruntung, orang-orang mulia. Dan meriwayatkan satu keterangan Ruwiyah anil Auza'i, dari Imam Auza'i, beliau mengatakan bahwasanya al-mu'min yukillul kalam wa yuksirul amal, wal munafiq yuksirul kalam wa yukillul amal. Beliau mengatakan orang mukmin itu ciri-cirinya sedikit bicara, banyak bekerja. Ya. Ini ngaki. Orang mukmin doa sakoni beta larona win. Larona win banyak.
Wal munafik, orang munafik yuksirul kalam wa yuqillul amal. Mun orang munafik banyak bentana lagona saka apun toh sama laku tadi. Jadi ini perbedaan mukmin dengan munafik. Kalau mukmin sedikit bicara, banyak bekerja. Kalau munafik banyak bicara, sedikit kerja. Silakan mau pilih. Pilihan ada di hadapan Anda berdua untuk memilih apakah sebagai mukmin atau sebagai munafik. Waqad qala Abu Bakar bin Khalifi, beliau mengatakan, ya, ada seorang ulama ini ahli syair dengan nadhaman min bahril tawil, dari bahar yang panjang. Apa kata beliau? Ya mutul fata min asratin min lisanihi wa laysa yamutul mar'u min asratir rijali atau rijli fa asartuhu min fihi tarmi bi ra'sihi wa asartuhu bir rijli tabra ala mahalli. Yamutul fata, matinya seseorang itu atau pemuda, min asratin, dari tergelincir, min lisani, karena tergelincirnya lidah. Walaysa yamut, dan tidak ada yamut, apa kematian, yamutul mar'u, apa matinya seorang itu, min asratir rijli, dari tergelincirnya kaki. Orang yang banyak mati bukan karena kakinya tergelincir, tapi karena lidahnya yang tergelincir. Jadi ingat, orang yang banyak mati bukan karena kaki tergelincir, tapi karena lidah yang tergelincir. Kalian coba baca kisah adanya orang-orang yang kemudian duel gitu kan, carok, saling membunuh, saling berperang. Itu kebanyakan gara-gara benta kan. Tergelincirnya ucapan, berdisi sombong. Pokoknya benta itu loh. Benta. Hati-hati. Seperti pernah terjadi di Madura, pokoknya di mana-mana itu. Biasanya gara-gara benta. Maka nang astete. Lebih baik tergelincir kaki daripada tergelincir lidah. Gitu kan? Karena yang sering mati orang itu gara-gara tergelincir lidah, bukan tergelincirnya fa asratuhu min fihi tarmi bi ra'sihi. Tergelincirnya orang itu karena lidahnya akan menjadikan gampang kadang dia terlempar, bahkan kepalanya terlepas dari badannya. Wa asratuhu birrijli, sementara tergelincirnya kaki seorang itu tabara ala mahalli, akan menjadikan dia kembali sehat dengan tahapan-tahapan. Mun sampeyan tetandu, mun kaula sampeyan gak dito labu, karena tak pelusok, karena tak tergilir, tergelincir, itu bisa dipijat, gampang, tidak lama insya Allah sembuh. Tapi mun cile, salah, tergelincir, hati-hati. Itu kadang melahirkan penyakit atau dendam yang ada di hati. Jadi inilah 8 penyakit lidah yang kaula panjenengan harus meninggalkannya. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita, ya. Jaga lidah. Ayo bersama-sama mulai malam ini. Sebelum berbicara kita pikir dulu. Sebelum berbicara dipikir dulu. La takallam qabla tafakkar. Jangan bicara sebelum berpikir. Pikir kata panyaman. Kiki ada. Jadi pikir. Ini ciri-ciri orang hebat itu, ciri orang-orang mulia itu adalah ucapannya setelah dipikir. Ciri-ciri orang bodoh, dia berbicara kemudian berpikir. Jadi orang yang bagus nih, orang yang pintar, pikir kada buru awan. Mun orang butuh, awan tak kada buru fukas tak kan angar gitu. Gara-gara bentar. Nah, jadi ayo sama-sama kita menjadi orang yang cerdas, menjadi orang yang pandai, bahwa orang-orang pandai itu adalah mereka berpikir sebelum berbicara. Tidak berbicara kemudian dipikir. Orang mukmin itu sedikit
bicara banyak bekerja. Orang munafik itu banyak bicara sedikit kerja. Moga-moga kalau udah sampai yang paling selamat sareng Gusti Allah. Allah menjadikan kita orang mukmin. Allah menyelamatkan kita dari sifat munafik. Allah menjadikan kita orang-orang yang berakhlak mulia. Ayo, ada satu hadis Rasulullah mengajarkan doa yang kemarin sama-sama kita baca. Ayo kalian baca. Ini adalah doa yang dibaca Rasulullah untuk kita selamat dari 3 ketidakbaikan, ya. 3 ketidakbaikan yang saat ini sering terjadi, yang namanya sikok, nifak, kemudian su'il akhlak, perselisihan, perpecahan, kemudian kemunafikan, dan yang ketiga akhlak yang tidak. Rasulullah pernah doa begini, Allahumma inni a'udzubika minas shiqaqi wan nifaqi wa su'il akhlaqi. Allahumma inni a'udzubika minas shiqaqi wan nifaqi wa su'il akhlaqi. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon lindung kepada Engkau dari perselisihan, dari kemunafikan, dan dari akhlak yang tidak baik. Semoga kita semua dituntun oleh Allah, disatukan hati kita dalam kebaikan, disatukan hati kita dalam mahabbah kepada Allah, kepada Rasulullah, disatukan hati kita dalam naungan Al-Quran, disatukan hati kita dalam naungan akhlak Rasulullah SAW. Selamat dari perselisihan, selamat dari kemunafikan, selamat dari akhlak yang tidak baik. Kita berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala setuju muga-muga oleh sampeyan lantaretan tata lingkungan masyarakat terus mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan yang sakit segera diangkat penyakitnya oleh Allah. Yang wafat tangga kita, keluarga kita, tetangganya Masjid Az-Zakirin yang wafat kita doakan mendapatkan maghfirah, mendapatkan hujan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga kabure paterah Allah Subhanahu wa taala dan kita semua diselamatkan dari berbagai macam bencana, bala, setuju selamat sareng Gusti Allah, dan kita berdoa mereka yang tertimpa bencana, baik banjir, tanah longsor, gunung meletus, semua mereka saudara-saudara kita doakan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat penderitaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.